Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita boleh datang untuk di hadapan Tuhan. Ya, mari kita membuka Firman Tuhan hari ini dari Ibrani pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membaca. Saya kira saya baca ayat 1 sampai yang ke-6, ya. Kemudian nanti saya akan lompat ke ayat yang lain, ya. Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, Ibrani pasal 8. Demikian bunyi firman Tuhan, Ibrani 8 ayat 1, inti semua yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk membawa persembahan dan kurban, karena itu imam besar perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia berada di bumi, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang membawa persembahan menurut hukum Taurat. Mereka melayani dalam kemah yang menjadi lambang dan bayangan dari apa yang di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Perhatikanlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau harus membuat semuanya itu menjadi pola yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Namun sekarang ia telah mendapat pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji-janji yang mulia. Sebab sekiranya perjanjian pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk perjanjian yang kedua. Kemudian ayat yang ke-10, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Demikian jauh firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, tema kita hari ini adalah tentang hukum, God's law in our heart. Ya. Hukum, saudara, ini istilah yang saya tahu bahwa kita, ya, terutama umumnya apalagi kalau orang-orang Tionghoa itu kalau sudah bicara hukum, polisi, itu kita agak getar-getir gitu, ya. Jangankan polisi, saudara, rumah kita kalau diketok, ada satpam datang, security datang aja ke rumah kita, kita pikir ada apa Pak ya? Apa saya lupa bayar iuran? Apa sampah saya? Apa mobil saya parkirnya sembarangan? Apa mobil saya ditabrak gitu? Apalagi kalau ada polisi datang kepada kita, ketok-ketok kita lagi bawa mobil, selamat siang Pak, langsung kita, ada apa nih? Gitu. Ya, jadi memang hukum itu bisa membawa membawa satu hukum, polisi, seringkali itu membawa satu beban gitu. Karena istilah hukum itu udah kayak buruk gitu. Ya, tapi pernahkah saudara merasakan bahwa saudara begitu senang karena ada hukum? Ya, saya ingat satu kali ini dalam 1-2 minggu yang lalu ya, atau 3 minggu yang lalu, saya begitu senang melihat polisi, saudara. Ya, kenapa? Karena jadi satu kali saya pulang, biasanya saya pulang dari kampus SD Maragung itu lewat Tubagus Angke, gitu ya, Tubagus Angke. Memang itu udah mulai macet itu hari apa itu adalah hari Rabu sebelum libur panjang yang mulai ada Isra Miraj, kemudian cuti bersama, terus Sabtu tahun baru Tionghoa, Minggu lagi. Jadi itu cuti panjang, Rabu itu tuh, Rabu yang tidak terlupakan buat saya gitu ya. Saya pulang lewat itu biasanya saya lihat mau masuk tol, enggak lah. Terus tol juga macet juga, akhirnya saya lewat jembatan 2. Terus di jembatan 2 saya lihat di Google Maps saya, dia bilang, karena saya punya 2 opsi. Kalau kita mungkin cukup familiar, kalau saya belok kanan ke jembatan besi, saya putar naik jembatan layang, turun-turun udah di daerah Pluit dekat Emporium. Itu satu opsi. Opsi kedua, saya lewat jembatan 2, lampu merah. Dan itu adalah memang kalau kita tahu bahwa itu daerah yang ngeri sebenarnya. Lampu merah itu jalurnya singkat, tapi itu lampu merahnya ngeri. Gitu. Tapi hari itu saya lihat,
Di Google Maps saya dibilang 8 minutes slower. 8 minutes slower. Oke lah, 8 minutes, I can stand with 8 minutes. 8 menit bisa lah gitu. Saya belok lah begitu, saudara ya. Saya belok segitu, jalan sedikit. Saudara tahu berapa lama akhirnya? 3 jam. 3 jam, 8 menit itu jadi 3 jam. Saya juga nggak tahu, saya mikir kenapa. Karena itu kalau kita tahu itu kan berapa kilo ya, paling saya kira sekilo lebih sedikit, 1,5 kilo atau mungkin 2 kilo, 2-3 jam gitu. Waduh, benar-benar nggak bisa jalan. Karena apa? Karena di jembatan 3 itu berapa hari sebelumnya itu udah sering stuck gitu. Apalagi hari itu tuh hari sebelum long weekend, jadi benar-benar stuck. Ya, sampai saya aduh ini udah dari sore, udah sampai malam, udah nggak tahu lagi merah kuning hijau udah berapa kali udah nggak saya hitung lagi gitu. Tiba-tiba saudara jalan lancar, ya seret agak cepat, kemudian tiba-tiba lewat gitu. Saya lihat, wah di lampu merah itu ada polisi. Kalau saya bisa turun saya peluk kali polisinya gitu ya. Terima kasih Pak, terima kasih. 3 jam gara-gara ada polisi karena dia mulai mengatur lalu lintas itu sehingga yang dari arah Bandengan Selatan itu kemudian ditutup supaya kita bisa bergantian. Simpel aja. Cuman kalau kita mau gantian, kita lancar. Tapi karena semua pengen duluan, akhirnya jadi berantakan. Nah saudara, itu hukum punya 2 nuansa sebenarnya. Ya, hukum itu bisa membuat kita berat, tapi hukum juga bisa membuat hidup kita berbahagia. Nah saudara, firman Tuhan hari ini yang kita baca hari ini, nanti kita akan melihat bagaimana hukum itu, bagaimana Tuhan mendesain hukum Allah itu dalam hidup kita. Ya. Tapi sebelum itu, kalau kita membaca dalam firman Tuhan bagian ini, ada 2 tema atau ada 2 pokok yang sebenarnya Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Yang pertama adalah satu tema, yaitu berkaitan dengan Kristus adalah imam besar agung. Sebelum masuk ke hukum, Kristus sebagai imam besar agung. Nah di dalam bagian ini kita lihat satu kalimat yang mungkin kita bisa cermati ya, yaitu di sini dikatakan begini, semua yang kukatakan ini, ya, di sini dikatakan inti dari semua yang kita pelajari ini adalah bahwa, ya, kita mempunyai imam besar yang demikian, yang agung, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Jadi kalau kita baca kitab Ibrani ini kitab yang luar biasa. Ya, saudara kalau ingin membaca apalagi dalam masa Lent ini saya kira akan juga kita akan bisa punya gambaran betapa agungnya Yesus yang menjadi juru selamat kita. Yang sudah mati, bangkit bagi kita. Semua yang kita pelajari sampai ke pasal 7 ini, kita mempunyai imam besar agung. Dan ini bukan hanya imam besar agung, tetapi dia agung karena apa? Karena dia adalah duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, itu tahta Allah. Kita tahu artinya di sini adalah setelah Yesus mati, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tadi di pengakuan iman rasul itu selalu diingatkan kepada kita. Artinya apa? Dia sudah menyelesaikan segala tugasnya dalam dunia, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa karena pekerjaannya sudah sempurna. Di sana, tapi di surga, dia duduk itu bukan hanya tidak melakukan apa-apa, tapi apa yang kelanjutan dari itu adalah dia melayani di tempat yang kudus, yaitu di dalam kemah yang sejati. Saudara yang kasih Tuhan, bayangan pada saat itu begini, jemaat saat itu adalah jemaat orang Kristen yang latar belakang Yahudi, dan mereka tahu sebagai orang Kristen latar belakang Yahudi itu mereka punya bayangan bagaimana perjanjian lama itu berlangsung. Ya, kalau dulu para imam itu kan melayani di bait Allah, ada 2 fase. Fase pertama itu mereka dirikan benar-benar bangunan fisik bait Allah. Tapi sebelum itu mereka mulai dengan melayani di dalam kemah yang kita sebut dengan tabernakel. Ya. Nah, orang-orang Yahudi itu pada saat itu, jemaat saat itu adalah orang Yahudi yang sudah jadi Kristen. Tapi mereka masih punya bayangan, di perjanjian lama itu tradisinya adalah imam, di Alkitab dicatat imam itu melayani di kemah suci, di tabernakel untuk menyembah Allah. Nah, tetapi yang mau disampaikan adalah bahwa
Yesus itu melayani ibadah di tempat di kemah sejati. Ya, kemah sejati yang ada di surga, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan didirikan oleh manusia. Apa yang mau dikatakan di dalam bagian pertama ini begini, Saudara. Ketika mereka percaya kepada Yesus, mereka harus tahu dua hal. Pertama adalah Yesus itu lebih superior dibanding dengan apa yang mereka pernah alami dalam perjanjian lama. Pertama dalam hal kurban persembahan. Ya. Karena jemaat saat itu tuh punya gambaran dulu sebelumnya seperti apa. Ya, mungkin gini, kita ini kan mungkin sebagian kita atau mungkin kita pernah punya pengalaman seperti saya juga sebelum saya percaya kepada Kristus tuh saya bukan Kristen. Jadi saya punya bayangan nih, dulu tuh gimana sih sembayangnya gimana, sekarang sembayangnya berdoanya gimana. Nah, orang Kristen ini punya bayangan dulu di perjanjian lama sebelum percaya Yesus, sembayangnya bagaimana, sekarang itu seperti apa. Makanya si penulis ini berusaha menjelaskan tentang Yesus yang lebih superior kepada mereka dengan memberikan perbandingan. Ya, perbandingannya apa? Perbandingannya adalah Yesus itu tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sedikit tambahan bahwa begini, jemaat itu tuh sebenarnya ada di persimpangan jalan. Ya, mereka sudah tahu dulu Musa, imam perjanjian lama mengajarkan begini, terus mereka sekarang bertemu dengan Yesus, mengikuti Yesus, menyembahnya begini. Nah, persoalannya adalah waktu mereka masih belum percaya kepada Yesus, mereka dalam kehidupan yang normal, ya normal dalam arti misalnya begini. Peraturan pada masa itu, di perjanjian itu, orang-orang Yahudi itu diberikan hak khusus oleh Kekaisaran Romawi untuk beribadah. Jadi orang Yahudi itu dapat privilege, boleh beribadah tanpa ada gangguan, bahkan pajak pun diringankan. Tapi ketika mereka sudah jadi Kristen, di masa yang kemudian, orang Yahudi, Kekaisaran Romawi mengatakan, kalian Kristen. Ya, awalnya memang kecampur, mereka orang Kekaisaran Romawi itu tidak bisa membedakan. Tapi setelah dia tahu bahwa ini Kristen beda dengan Yahudi, ini menjadi lebih susah kehidupannya. Pajak dikenakan, privilege keamanan sudah dicabut. Bahkan orang-orang Kristen yang sudah jadi Yahudi ini, orang Kristen dari Yahudi ini bahkan mendapat tekanan dari masyarakat Yahudi. Jadi mereka ini dalam keadaan, ya udahlah kalau gitu ngapain gue susah-susah, kira-kira begitu kalau pakai bahasa sekarang. Udahlah saya kembali aja lah kepada agama Yahudi, kembali aja tinggalkan Yesus, kembali ke sana. Nah, dalam kondisi seperti itu, Kitab Ibrani mau mengatakan begini, jangan tinggalkan Yesus. Yesus adalah keputusan terindah, terbenar yang kalian sudah ambil. Karena Yesus lebih superior. Yesus superior dalam hal apa? Yesus adalah imam besar yang mempersembahkan korban. Tapi Yesus lebih agung, lebih mulia karena apa? Karena kalau imam-imam besar dunia manusia itu, mereka mempersembahkan korban, mereka harus mempersembahkan korban setiap tahun. Ya, kalau Yesus kita peringati dalam kematiannya, sekali dalam kematiannya, dia sudah menggenapkan seluruh karya pengampunan dosa untuk manusia. Kalau ini harus berulang kali, di sini dikatakan dia imam besar itu harus berulang kali. Ya, tetapi bukan hanya berulang kali, tapi dia juga harus mendoakan untuk dirinya sendiri, baru bisa untuk umatnya. Kalau Yesus, dia mati untuk dosa-dosa manusia. Maka Yesus ini lebih superior. Kalau kalian do not give up, jangan lepaskan ini, kalian sudah di jalan yang benar. Kira-kira begitu. Ya. Kenapa? Karena Yesus, dia sebagai korban, sudah lebih tinggi, sudah mempersembahkan dirinya untuk kita, dan dia membawa keselamatan untuk kita. Yang kedua adalah pelayanan Yesus yang superior itu juga digambarkan dengan perbandingan tabernakel. Di perjanjian lama ini mereka tabernakel, tenda yang dibuat oleh manusia, tenda di dalam dunia. Tapi di pelayanan Yesus ini adalah
kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Apalagi tadi kita baca kalau di dalam ayat-ayat itu, Musa waktu mendirikan itu kan diberi petunjuk oleh Allah. Harus begini, ukurannya begini, tingginya begini, patoknya berapa, dalamnya apa, isinya apa, bagaimana desainnya. Nah dari mana ini? Ini karena yang di dunia ini adalah satu gambaran dari apa yang memang Tuhan rencanakan di surga. Dan ini karena Yesus sudah naik ke surga, maka ini lebih mulia. Ya, sepertinya ini adalah desainnya, original desain, lalu ini adalah praktikalnya, implikasinya, aplikasinya. Nah, kalau Yesus sekarang sudah ada di surga dan desainnya itu ada di surga, maka do not give up, jangan lepaskan Yesus. Karena Yesus adalah imam besar agung yang mulia itu. Itu berita yang pertama. Ya, berita yang pertama. Berita yang kedua yang mau dikatakan adalah Kristus itu adalah pengantara dari perjanjian baru. Apa maksudnya pengantara dari perjanjian baru? Di ayat yang ke-6 dimulai dengan begini. Namun sekarang ia telah mendapat pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih mulia pula. Jadi kalau kita tadi baca ada juga seperti perbandingan kanan kiri begitu ya. Perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian pertama, perjanjian kedua. Perjanjian karena daging manusia, perjanjian yang lebih mulia. Nah, apa maksudnya, Saudara? Apa maksudnya? Kita lihat bahwa gambaran perjanjian baru itu digambarkan dengan satu perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan perjanjian mulia, atau perjanjian baru ini muncul karena perjanjian yang lama itu cacat, tidak sempurna, tidak bisa efektif, tidak bisa bekerja dengan baik, maka diadakan perjanjian yang kedua. Saya jelaskan begini. Saudara, waktu Allah membebaskan Israel keluar dari Mesir dengan 10 tulai yang hebat, Tuhan memimpin Israel sampai ke Gunung Sinai. Di Gunung Sinai itu Tuhan mengadakan covenant, mengadakan perjanjian dengan Israel. Inti perjanjiannya begini, aku akan menjadi Allahmu, aku akan menjadi pelindungmu, dan engkau akan menjadi umatku yang kulindungi, yang kukasihi, yang kujaga, kuberkati, kalau engkau menaati perintah-perintahku. Makanya di Gunung Sinai itu diberikan perintah gitu. Aku memilih engkau jadi umatku, tapi ini ada perintahku. Ada 10 perintah Allah, ada kitab perjanjian, ada perintah-perintah lain yang Tuhan berikan. Israel diberikan perintah, tapi dalam perjalanannya mereka tidak menaati perintah-perintah Tuhan itu. Ya, tidak menaati perintah-perintah itu. Kita lihat pergeserannya cukup luas, ya. Panjang sampai karena nggak menaati perintah Tuhan, kita tahu Israel itu punya dalam sejarah kerajaan itu ada 2 titik yang sangat rendah dalam hidup mereka. Pertama, mereka dikalahkan oleh Asyur, oleh bangsa kekaisaran dari utara. Tapi yang paling mengerikan adalah ketika mereka dikalahkan oleh Nebukadnezar dari Babel. Kenapa? Karena waktu yang kedua, jadi itu adalah bagian terakhir Yerusalem Yehuda yang sudah dikalahkan. Waktu dikalahkan itu benar-benar bubar, kira-kira bubar. Karena apa? Karena sebagian besar orang Israel dibawa pergi ke Babel. Jadi 0, titik yang paling rendah dalam hidup mereka. Kenapa? Mereka tidak taat kepada Tuhan. Ya, mereka tidak taat. Mereka tidak berhasil untuk taat kepada Tuhan. Hukum-hukum Tuhan yang Tuhan berikan, mereka tidak lakukan. Nah, karena itu Tuhan mengatakan apa? Aku akan mengadakan perjanjian yang baru. Aku akan mengadakan perjanjian yang baru. Nah, saudara yang kasih Tuhan, karena Israel gagal, Tuhan akan melakukan perjanjian baru. Saya kira saya kasih ayat ini, ya. Ayat ini dikatakan begini. Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka.
perjanjian baru ini diberikan oleh Tuhan sebagai wujud Tuhan mengasihi bangsa Israel yang terus jatuh ke dalam dosa, tidak bisa lepas, tidak bisa mendapatkan damai, tidak bisa mendapatkan sejahtera dari Tuhan karena dosa-dosa mereka. Lalu Tuhan mengadakan perjanjian baru. Tapi sebenarnya kalau kita baca, sebenarnya ini juga ada dalam rencana Tuhan yang kekal. Karena di dalam Yeremia pasal 31, perjanjian baru itu sudah dinubuatkan. Hanya entering point-nya itu yang belum terjadi. Ya. Nah, pada satu titik itu, Tuhan mengatakan begini, inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel, sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka, dan menuliskan dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Nah, saudara, saya ingin jelaskan begini, bahwa dalam posisi ini, tadinya hukum yang menjadi sesuatu yang tidak bisa dikerjakan, sesuatu yang menekatkan, Tuhan katakan, aku akan memulai satu tahap yang baru, yaitu aku akan menaruh hukumku di dalam dia. Alkitab tadi mengatakan, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, Yesus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Nah, saudara, istilah pengantara ini, terjemahan LA ini bisa pengantara itu seolah-olah berarti kayak yang mengantarkan barang, ya. Bukan. Yang dimaksudkan adalah pengantara itu adalah melalui Yesus, perjanjian baru itu Tuhan Yesus mengantar sehingga perjanjian baru itu dimulai. Tuhan Yesus itulah yang mengaktifasi, menginisiasi, memulai terjadinya perjanjian baru. Perjanjian baru itu apa sih? Perjanjian baru adalah perjanjian yang karena kasih karunia Tuhan. Kalau tadinya orang Israel ini harus taat kepada Tuhan. Sekarang dalam perjanjian baru, anugerah, kasih karunia. Israel, orang percaya, manusia tidak bisa taat sepenuhnya kepada hukum-hukum Allah supaya bisa mendapat keselamatan. Di dalam perjanjian baru, desainnya adalah aku akan memberikan belas kasihanku, Kristus mati di atas kayu salib, sehingga orang yang percaya kepadanya akan diampuni dosanya, akan mendapatkan pembebasan daripada penghukuman dosa, akan mendapatkan hukum hidup yang kekal. Dengan cara begitu, Tuhan menaruh hukum itu dalam hati kita, perjanjian baru, sehingga kita akan punya satu kerinduan untuk melakukan hukum-hukum baru itu. Nah, saudara, saya ingin kasih ilustrasi seperti ini. Jadi Tuhan, ya, pekerjaan Kristus membawa dua misi kepada kita, ya, yaitu Yesus imam besar agung dan pengantara perjanjian baru. Imam besar agung karena dia membawa keselamatan untuk kita. Pengantara perjanjian baru karena melalui keselamatannya dia membawa hati, memberikan hati yang cinta akan firman Tuhan dalam hidup kita. Saya ingin lihat yang pertama begini, saudara. Saya nggak tahu pernah ini nggak ya. Sekarang kan kucing ini banyak binatang kesayangan, ya. Di tempat saya tinggal itu banyak orang baik hati memberi makan pada kucing-kucing liar, ya. Bagus juga sih, walaupun saudara tahu pada satu saat itu bisa 20 kucing semua baris dengan rapi menunggu makan, saudara. Pemandangannya agak menakutkan juga. 20 kucing, saya misalnya di sini ya, 20 kucing itu pada duduk-duduk di situ karena dia tahu ini waktunya makan. Ya. Baik sih, baik juga, tapi ya kadang-kadang agak ini juga. Saya pikir kalau 20 kucing tiba-tiba bilang, "Hei, kamu jahat," langsung wow, semua takut juga saya tuh ya dicakar oleh kucing itu. Tapi saya yang katakan begini, kadang-kadang hari ini begini, saya jadi berpikir mengenai kenapa sih orang melakukan hal ini? Ya, hari ini orang bergumul, banyak orang, khususnya kita di konteks Indonesia bergumul dengan bagaimana sih mendapatkan keselamatan itu. Bagaimana sih mendapatkan pengampunan dosa itu? Bagaimana sih kita mendapatkan penghapusan daripada hukuman-hukuman dosa itu? Maka banyak yang berbuat baik, ya, berbuat amal, taat kepada hukum, perintah agama,
Bahkan sampai menyiksa diri. Supaya apa? Dia menyiksa diri supaya apa? Supaya Tuhan berbelas kasihan lalu kemudian akan membawa dia akan menerimanya ke surga. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya bukan katakan perbuatan-perbuatan ini jelek. Saudara. Jelek dalam arti naturnya. Enggak, misalnya begini, kalau ada orang taat kepada agama-agama, itu bukan jelek juga karena pasti agama enggak mungkin mengajarkan yang buruk, bukan? Pasti mengajarkan mengasihi, mengajarkan tidak berbohong, tidak berzina, tidak selingkuh gitu ya. Kalau pakai bahasa yang viral-viral, tidak begini, tidak begitu, sudah baik, sudah. Tapi kadang-kadang saya berpikir begini, apa yang dilakukan oleh orang seperti ini ya, ujung-ujungnya itu adalah begini, semoga dengan perbuatan baik saya, perbuatan amal saya, ketaatan saya, penyiksaan diri saya berpuasa, ada kan yang kalau Tionghoa tuh kadang-kadang menyiksa diri, saya bisa masuk surga, bahasanya begitu. Saya bisa lepas daripada dosa dan penghukuman Allah. Tapi masalahnya, even di dalam ajaran itu dikatakan kiranya, mudah-mudahan, semoga saya bisa dapat hidup yang lebih baik. Sekali lagi, agama pasti mengajarkan yang baik, tapi saya agak galau gitu dengan, after all setelah semua yang dilakukan begitu luar biasa, buahnya adalah semoga mudah-mudahan dia diberkenan oleh Allah, diampuni dosanya, dan mendapatkan kebahagiaan di hidup yang kekal. Mudah-mudahan. Kan buat saya agak miris ya, maksudnya, ada orang yang luar biasa, bagus sekali beragama, tapi ujungnya adalah mudah-mudahan seperti itu. Nah saudara, saya kira ketika kita bicara mengenai Kristus sebagai yang lebih superior, ya, kita mendapat berita yang berbeda di dalam iman kita. Kita mendapat berita yang berbeda, dikatakan bahwa Kristus mati untuk kita, satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban persembahan untuk kita. Ada berita yang berbeda, saudara. Ada berita yang kalau kamu percaya Yesus, karena Yesus sudah mati untuk kamu bertobat dari dosamu, kamu percaya dia, terima dia, keselamatan itu akan menjadi bagian kamu. Aku jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau melalui Yesus kita bisa sampai kepada Allah. Nah saudara, buat saya berita ini tuh kayak soothing gitu ya, menenangkan. Ya, karena kita jadi punya semacam, kita punya satu tahu gitu outputnya. Hari ini orang kan senang dengan kepastian. Kalau saya udah put effort banyak sekali di dalam usaha ini, saya ingin tentu outputnya berhasil. Saya enggak mau, saya udah kerja keras dalam perusahaan, saya udah desain, saya udah tim kerja hebat, outputnya adalah mudah-mudahan penjualannya meningkat. Enggak mau, kita mau outputnya adalah sesuatu yang kita bisa baca, kita bisa prediksi dan sesuai dengan harapan kita. Nah saudara, itu yang saya kira di dalam kekristenan itu ada berita yang makanya ini dikatakan kabar baik. Ya, Tuhan mengampuni dosa, membebaskan daripada penghukuman yang kekal, sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Dia akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Saudara, buat saya ketika melihat dalam konteks hari ini, saya galau dengan orang-orang yang sudah mereka setia, mereka baik, mereka sangat luar biasa, tapi outputnya itu adalah masih mereka tidak tahu. Tapi kita bersyukur dalam Kristus, outputnya itu sudah dengan berita dengan jelas diberitakan kepada kita. Bahwa Kristus lebih superior, sehingga keselamatan itu sudah menjadi milik kita. Makanya kenapa penulis mengatakan pada orang-orang Yahudi yang galau tadi, yang saya pulang lagi atau jangan tinggalkan Yesus. Never give up on Jesus. Jangan lepaskan Yesus karena yang kamu dapat ini lebih mulia, lebih agung, lebih superior, lebih daripada hukum-hukum Musa.
Karena Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, Allah yang sudah mengenapkan keselamatannya buat kita. Nah, saudara, karena itu kita saya harap kita tidak give up. Ya. Saya nggak tahu pengalaman kita, ya. Tapi kalau biasanya katanya begini, ini mungkin juga seringkali saya baca di perusahaan itu ya, kadang-kadang generasi pertama orang berusaha itu biasa strong, generasi kedua agak drive-nya itu karena berbeda. Katanya perusahaan kalau bisa sampai generasi ketiga bertahan itu luar biasa tuh, karena biasanya tuh kan ini. Ya, nah saya nggak tahu kalau kita Kristen generasi pertama itu sulit jadi Kristen. Mungkin kita waktu jadi Kristen itu kita masuk jadi percaya pada Tuhan tuh banyak tantangan. Mungkin kita agak oke, saya mau ini. Tapi kalau kita generasi kedua, saudara, apalagi generasi ketiga, mungkin kita pikir apa sih kekristenan gitu. Ya, saya cerita sedikit. Tadi ada video, saya nggak tahu mungkin nanti ada video yang DC itu ya. Saya kira ini mungkin juga generasi kedua kekristenan. Orang tua dia bilang ya tadi video, orang tuanya Kristen. Jadi waktu dia jadi Kristen, dia nggak ngerti apa sih, kenapa sih harus ke gereja, kenapa sih jadi Kristen gitu. Nah itu salah satu problem yang mungkin dihadapi oleh generasi kedua, bahkan generasi ketiga. Karena menganggap kekristenan itu sesuatu yang, ya kan papa saya udah Kristen. Jadi saya sudah ikut saja tanpa mengalami hal itu. Nah saya ingin katakan kepada kita, kalau kita bergumul dengan hal itu, kita tidak mengerti sebenarnya kekristenan seperti apa, do not give up on Jesus. You are on the right way. Kita sudah di jalan yang benar, karena Kristus itu, korbannya itu sudah sempurna untuk kita. Lebih tinggi daripada hukum Musa, lebih tinggi daripada apa yang bisa ditawarkan oleh dunia. Yang kita mungkin kalau kita belum memahami, teman-teman yang mungkin lebih muda, mari kita dalami, mari kita cari tahu, mari kita belajar. Apalagi dalam masa minggu sengsara ya, mari kita menghayati. Pilihan lagu dari liturgi tadi itu kembali menyentuh saya. Saya berapa tahun lalu tuh dikenalkan dengan lagu ini ya. Memang ini satu hal yang how deep the Father love for us. Berapa dalam sih? Kayaknya kita tuh, saya kalau nyanyi ini kayak agak merinding. Saya nggak bisa ngerti gitu. Tapi memang Tuhan mengasihi kita itu begitu luar biasa. Maka jangan tinggalkan Yesus. Jangan tinggalkan gereja, jangan tinggalkan Kristus. Karena kita sudah sampai pada jalan yang benar. Yang kedua, yang terakhir adalah, saudara, juga dikatakan bahwa Kristus itu pengantara perjanjian baru. Dia memberi hati yang baru. Sehingga sekarang kita menjadi new covenant people. Kita menjadi orang-orang dalam perjanjian baru. Apa artinya? Bukan hanya kita dapat keselamatan karena Kristus mati untuk kita. Tapi kita harusnya mempunyai satu kehidupan yang seperti yang dikatakan tadi di dalam firman Tuhan. Hukum Tuhan, perintah Tuhan itu akan menguasai akal budi kita, masuk dalam hati kita, menguasai keseluruhan hidup kita. Itu harusnya ciri dari New Covenant people. Hukum itu bukan sesuatu yang di luar yang kita anggap, aduh firman Tuhan itu seperti apa sih kok begitu ini. Tapi kita melihat hukum ini sebagai sesuatu yang sudah internal dan kita ada dorongan yang kuat untuk selalu mengeluarkan hukum itu, artinya menghidupi hidup yang berkenan kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Itu New Covenant people. Itu New Covenant people. Ada selalu harus dorongan tuh, kita nggak boleh hanya hidup untuk diri kita sendiri, kita nggak boleh hanya punya planning, pikiran, apa sih untuk saya, apa sih untuk keluarga saya, apa sih untuk masa depan mereka, tanpa berpikir apa sih yang Tuhan ingin dalam hidup saya. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan masuk dalam perjanjian baru, drive apa yang Tuhan inginkan, hukum Tuhan, itulah yang harus mendrive kita. Apa yang saya bisa lakukan yang boleh berkenan kepada Tuhan. Saya ingin tutup dengan satu lagi ilustrasi. Saudara, kita kan daerah Pluit ya, jadi pasti kita tahu minggu lalu kejadian di apartemen di Teluk Intan di Telugong. Gitu ya. Membuat hati saya juga galau juga, saudara. Karena pertama saya sedih bahwa kenapa sampai satu keluarga harus sampai bunuh diri seperti itu. Dua orang tua umur 50, umur 52, kira-kira seperti umur saya,
anak yang umur 13-15 itu masih SMP. Saya nggak ingin membahas maksudnya detail, tapi satu yang membuat saya sedih, itu saja tuh satu keluarga. Terus yang kedua, setelah saya baca, memang istrinya itu bukan Kristen, tapi yang lain dicatat itu Kristen. Apalagi Kristen sudah. Ya, waktu kita diskusi ada satu rekan bilang, kan saya Kristen, dan saya tahu kalau dia tinggal di Telugong, gereja di Telugong itu, dan ini kan orang Tionghoa, ini gereja Telugong yang Tionghoa itu berapa sih gitu. Ya, kira-kira ini. Ada teman tanya gini, kira-kira gereja sudah berbuat apa ya untuk mereka ya? Ya. Apakah sebelum, memang kita tahu, mungkin kita udah baca pergumulan hidup itu nggak mudah, tapi maksudnya begini, apakah gereja sudah melakukan sesuatu untuk mereka? Apakah orang Kristen, apakah orang-orang Kristen itu sudah melakukan sesuatu untuk orang-orang di sekitar seperti ini, saudara? Saudara, hari ini banyak orang bergumul di tengah samping-samping kita. Tetangga kita, teman kerja kita. Saya baca di Kompas ya, dia membahas mengenai kehidupan masyarakat, kehidupan middle class. Orang-orang yang kaum muda, keluarga muda itu bergumul sekali dengan kehidupan sampai hari ini. Ya, suami istri harus bekerja, harus double income, kalau enggak kayaknya enggak cukup. Anak jadi siapa yang menjaga, udah double income pun enggak bisa beli rumah, enggak bisa punya rumah, masih tinggal harus menumpang. Dilemanya begitu besar, saudara. Itu masalah ini. Lalu masalah kesepian. Banyak orang kesepian di tengah samping-samping kita, saudara. Sekali lagi tadi lihat videonya. Orang yang hahaha tertawa dengan lepas, mungkin itu adalah orang yang paling kesepian. Karena dia berusaha menutupi kesepiannya dengan penampilan yang ekstrovert. Nah, saya yang katakan begini. Kalau kita sudah jadi umat Allah, new covenant people, harusnya perintah Allah mengasihi sesama. Perintah Allah untuk supaya kita menjadi berkat, itu harus masuk dalam kita dan harus meluber keluar. Sehingga kita bisa melihat orang sekitar kita yang kesepian, yang bergumul, mungkin dengan menyapa mereka, hai apa kabar, bagaimana kamu, teman kerja kita. Hanya mungkin dengan, ini ada segelas kopi untuk kamu gitu. Semacam perhatian, ini ada buah nih untuk kamu, satu apel untuk kamu. Saudara, perhatian-perhatian kecil seperti itu bisa punya arti yang dampak yang besar, saudara. Ya. Dan itu harus kita lakukan karena kita adalah new covenant people. Kita adalah orang yang sudah jadikan hukum, perintah Allah itu sudah masuk dalam hati kita. Dan itu secara natural, secara organik harus keluar untuk memberkati orang lain. Nah, saya yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengajak kita bahwa Tuhan sudah mati untuk kita, keselamatan sudah menjadi bagian kita syukuri. Dan oleh itu kita menjadi umat dari perjanjian baru. Biarlah sungguh-sungguh identitas itu sungguh nyata oleh kita dan dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Mari kita berdoa.